Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan selamat datang kepada para peserta penyuluhan fisioterapi pada cervical syndrome dan lower back pain yang telah hadir di Zoom meeting pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Khalil Gibran Mahkota Rama selaku moderator. Lalu ada teman-teman saya, yang pertama ada Dania Rizkyani Hanidah, Hasya Kairina Afrida, Syafira Guntur Putri, dan Muhammad Fauzi. Di sini kami akan membawakan tema fisioterapi pada cervical syndrome dan lower back pain. Baik, materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Apa sih yang dimaksud fisioterapi? Fisioterapi adalah tindakan rehabilitasi untuk menghindari dan meminimalkan kebatasan fisik akibat cedera atau penyakit. Fisioterapi bisa dilakukan pada pasien dari semua rentan usia dengan berbagai macam tujuan, mulai dari meredakan sakit punggung hingga persiapan olahraga dan persalinan. Pada dasarnya, tujuan fisioterapi adalah mengembangkan fungsi tubuh yang normal setelah terkena penyakit atau cedera. Jika tubuh menderita penyakit atau cedera permanen, fisioterapi dapat dilakukan untuk mengurangi dampaknya. Tindakan fisioterapi bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik itu penanganan secara manual maupun menggunakan alat. Apa saja fungsi dari fisioterapi? Fisioterapi membantu mempertahankan kelenturan otot dan menangani kondisi medis jangka panjang seperti artistis atau pemulihan seperti patah tulang bahkan stroke. Fungsi tidak batas pada pemulihan gangguan fisik, tetapi juga dapat membantu meningkatkan kapasitas fisik Anda sekaligus membantu mencedera lebih lanjut. Perawatan fisioterapi dapat rasa sakit, mobilitas, dan memberikan Anda ke aktivitas normal. Anda juga dapat pulih secara cepat dari penyakit dari masuk rumah sakit dengan bantuan fisioterapi. Next. Kondisi yang terapi. Berikut adalah berapa kondisi pasien yang bisa dibantu perawatan fisioterapi berdasarkan sistem tubuh. Yang pertama, sistem syaraf. Beberapa kondisi terkait sistem syaraf seperti stroke, multisklerosis, cedera kepala, penyakit Parkinson memerlukan fisioterapi. Umumnya, gangguan syaraf akibat penyakit-penyakit tersebut menyebabkan gangguan fungsi tubuh seperti susah bicara dan susah bergerak. Yang kedua, gangguan pada otot kerangka tubuh. Kondisi yang diakibatkan oleh gangguan pada otot, tulang, dan sendi. Misalnya, nyeri punggung, kram kaki, cedera karena olahraga, dan artritis. Membutuhkan fisioterapi agar bisa pulih lebih cepat. Pemulihan pasca operasi pada tulang dan otot juga sering kali memerlukan fisioterapi. Next. Baik, bisa dilanjutkan oleh Fauzi. Baik. Selanjutnya, kondisi yang membutuhkan fisioterapi nomor 3, yaitu penyakit kardiovaskular. Adalah gangguan pada jantung dan pembuluh darah, sistem kardiovaskular yang bisa dibantu dengan fisioterapi adalah penyakit jantung kronis dan rehabilitasi setelah serangan jantung.
Dengan fisioterapi, hidup pasien setelah operasi akan lebih berkualitas karena adanya dukungan fisik dan emosi. Keempat, gangguan pernapasan asma, paru obstruktif kronik dan sistik fibrosis kistik adalah beberapa penyakit terkait sistem pernapasan yang bisa diringankan melalui fisioterapi. Fisioterapis dapat memberikan serangkaian metode mengenai bagaimana cara tubuh bernafas lebih baik dan bagaimana cara mengontrol gejala asma, seperti batuk-batuk dan kesulitan bernafas. 5. Sindrom carpal tunnel. Pengobatan untuk pasien penderita sindrom carpal tunnel biasanya akan dianjurkan setelah diagnosis awal. Fisioterapi mencakup teknik antiinflamasi seperti penggunaan es dan pijatan dan latihan peregangan dan penguatan membalikan fungsi dan mengurangi nyeri. 6. Gangguan muskuloskeletal dan multiple sklerosis. Banyak pasien mendapatkan kekuatan dan kemampuan untuk kembali ke fungsi normal dari pengobatan fisioterapi. Fisioterapis memiliki berbagai macam cara untuk mengobati nyeri, dan teknik-teknik ini bisa mencakup mobilisasi sendi, peregangan otot, terapi titik pemicu, pengobatan dengan panas, dan akupuntur. Next. Seperti apa bentuk perawatan fisioterapi? Berikut adalah beberapa metode atau bentuk perawatan fisioterapi yang biasanya diterapkan kepada pasien. 1. Program latihan. Terapi ini melibatkan pasien untuk aktif melakukan gerakan, seperti ia kembali terbiasa dengan fungsi normal tubuhnya. Fisioterapi juga bisa membantu pasien dengan mengoreksi teknik berolahraga yang salah dan menyebabkan cedera. Beberapa terapi yang termasuk dalam program ini antara lain teknik memperbaiki postur tubuh, gerakan memperkuat otot, senam atau jantung, dan peregangan otot. 2. Teknik elektroterapi. Teknik ini menggunakan alat dengan daya listrik atau disebut juga dengan terapi listrik. Beberapa terapi jenis ini antara lain terapi saraf dengan stimulasi elektrik atau TEN, terapi stimulasi listrik melalui lemak, PENS, metode PENS dengan memadukan teknik akupuntur dan terapi listrik. Next. 3. Fisioterapi manual. Yang termasuk fisioterapi jenis ini adalah pijat, peregangan, mobilisasi, dan manipulasi sendi. Fisioterapi manual bisa untuk membantu relaksasi, mengurangi, dan meningkatkan fleksibilitas tubuh yang terganggu. 4. Terapi okupasi, disebut juga dengan occupational therapy. Ini adalah bentuk terapi yang membantu pasien dengan keterbatasan atau ketidakmampuan fisik, sensorik, atau kognitif pikiran agar dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Terapi ini juga akan mengajarkan cara menggunakan alat bantu dengan tepat. Next. Selanjutnya dilanjutin oleh Vira. Oke, macam-macam bentuk fisioterapi. Pertama ada fisioterapi muskuloskeletal. Fisioterapi ini dikenal juga sebagai fisioterapi ortopedi. Perawatan yang termasuk dalam kategori ini fokus pada pengembalian fungsi sistem muskuloskeletal, termasuk semua otot, sendi, tendon, ligamen, dan tulang. Nyeri kronis, terutama nyeri punggung bawah, juga disebabkan oleh sistem muskuloskeletal yang tidak selaras di area yang berbeda. Perawatan muskuloskeletal bertujuan untuk mengurangi rasa sakit, meningkatkan mobilisasi, mengobati kerusakan jaringan lunak, dan mengoreksi penyelarasan kerangka. Yang kedua ada fisioterapi pediatrik atau fisioterapi pada anak. Adalah jenis fisioterapi yang difokuskan untuk kebutuhan fisik bayi saja dengan berbagai gangguan perkembangan, neuromuskuler, kerangka, atau fisik lainnya. Fisioterapi digunakan untuk anak-anak yang terkena penyakit atau cedera seperti cedera akut akibat olahraga, kelainan genetik seperti cerebral palsy, cacat lahir, keterlambatan perkembangan, trauma kepala, penyakit otot, dan atau defisien tungkai atau cacat ortopedi. Ketiga, ada fisioterapi olahraga. Fisioterapi olahraga berhubungan erat dengan atlet. Jenis terapi fisik ini meliputi manajemen cedera atletik dengan tahap-tahap berikut. Penilaian awal dan diagnosis fisioterapi cedera badan. Perawatan cedera melalui saran dan teknik khusus untuk mendukung penyembuhan. Manajemen cedera progresif agar bisa cepat kembali berolahraga.
praktik pencegahan seperti penilaian gerakan untuk mengidentifikasi prekursor cedera yang diketahui, pendidikan pengetahuan spesialis kepada atlet secara individu, tim, atau klub untuk membantu pencegahan cedera. Oke, next. Keempat, ada fisioterapi geriatri. Fisioterapi ini berfokus pada kebutuhan gerakan orang dewasa yang usianya lebih tua atau sudah lansia. Ada banyak kondisi yang mempengaruhi seseorang seiring bertambahnya usia seperti radang sendi, kanker, osteoporosis, penyakit Alzheimer, pergantian sendi, dan gangguan keseimbangan. Tujuan dari fisioterapi geriatri adalah membantu mengembalikan mobilitas yang dipengaruhi oleh usia tua, mengatasi keterbatasan fisik, dan meningkatkan kebugaran fisik serta kesehatan secara keseluruhan. Yang kelima, ada fisioterapi neurologi. Fisioterapi ini adalah terapi fisik yang dilakukan untuk menangani gangguan pada sistem saraf termasuk cedera kepala, stroke, kerusakan sumsum belakang, pinggul, aneurisma, multiple sklerosis, penyakit Parkinson, dan masalah keseimbangan neurologis yang ditandai oleh vertigo. Perawatan ini fokus pada membangun kembali jalur saraf yang benar, kontrol motorik, keseimbangan, dan koordinasi. Fisioterapi juga dapat membantu rehabilitasi setelah operasi otak. Yang keenam, ada fisioterapi untuk rehabilitasi dan manajemen nyeri. Jika Anda menderita nyeri kronis, harus menjalani operasi, atau jika Anda harus saja menjalani operasi, fisioterapi jenis ini cocok untuk Anda. Fisioterapi rehabilitasi berfokus untuk membuat Anda kembali menjalani hidup bebas rasa sakit. Oke, next. Akan dilanjutkan oleh Gibran. Kapan fisioterapi dibutuhkan? Fisioterapi berguna untuk segala usia dan berbagai gender yang mengalami keterbatasan fungsi tubuh. Karena masalah kesehatan tertentu, berikut ini beberapa alasan untuk menemui fisioterapis. Yang pertama, penyakit. Setelah sakit berkepanjangan atau selama atau setelah sakit yang mempengaruhi mobilitas, keseimbangan, dan keterampilan motorik. Kondisi kesehatan kronis. Beberapa kondisi kesehatan kronis seperti diabetes dapat mengaruhi mobilitas dan keseimbangan. Yang ketiga, setelah operasi. Setelah bangun dan bergerak adalah bagian yang sangat penting dari proses penyembuhan. Jika bagian tubuh seperti tangan atau kaki atau punggung terpengaruh, fisioterapi dapat membantu pasien mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Yang ketiga, cedera. Cedera yang membuat pasien sangat kesakitan atau tidak mampu bergerak seringkali dapat diatasi melalui fisioterapis. Terus ada penuaan. Seiring dengan bertambahnya usia dan perubahan dalam tubuh yang mempengaruhi gerakan, fisioterapis dapat membantu memulihkan sebagian dari fungsi itu. Masalah kesehatan utama, serangan jantung, stroke, cedera otak traumatis, dan masalah kesehatan lainnya dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi tubuh sehari-hari. Fisioterapi dapat membantukan pasien mendapatkan kembali sebagian dan atau seluruh fungsi tersebut. Peningkatan kinerja fisik atlet atau masyarakat umum yang ingin lebih bugar dapat menjajal fisioterapi untuk memaksimalkan potensi kinerja tubuh. Yang terakhir ada kesehatan umum. Pasien dapat memulai fisioterapis untuk menjaga kesehatan umum, termasuk melawan efek penuaan. Next. Gambaran dari cervical syndrome, yaitu ada gangguan pada tulang servikal bagian 1-7. Gejala cervical syndrome apa aja sih? Yang pertama itu pengidapnya akan mengalami rasa sakit leher atau kesemutan pada tangan, tungkai, dan kaki. Selain itu juga bisa mengalami mati rasa atau kebas yang menyebar ke bagian bahu, punggung atas, lengan, atau tangan. Nah, cervical syndrome ini bisa saja membuat pengidapnya sulit berjalan. Selain itu, rasa sakit leher ini bisa saja makin memburuk ketika pengidapnya bersin atau batuk. Gejala-gejala di atas akan muncul ketika ada penyempitan pada saluran tulang belakang dan bukan syaraf tulang belakang.
Modalitas fisioterapi di sini ada dua, yaitu infrared dan juga terapi latihan. Infrared atau IR adalah gelombang elektromagnetik dengan efek panas yang otomatis akan meningkatkan temperatur dan akan mempengaruhi beberapa aspek, yaitu proses metabolisme, pembuluh darah, saraf sensoris, dan juga jaringan otot dan temperatur tubuh. Efek terapeutik yang dihasilkan dari pembelajaran pemberian infrared di antara lain adalah mengurangi rasa nyeri, merelaksasi otot, meningkatkan suplai darah, dan menghilangkan sisa-sisa dari hasil metabolisme. Lalu, modalitas fisioterapi yang kedua adalah stretching cervical. Stretching merupakan suatu bentuk terapi yang ditunjukkan untuk memanjangkan otot yang mengalami pemendekan atau menurunnya elastisitas dan fleksibilitas otot. Manfaatnya itu menaikkan aliran darah melalui otot-otot yang aktif, meningkatkan sistem jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskular, mengurangi adanya ketegangan pada otot serta risiko cedera atau kram, dapat meningkatkan kebugaran fisik, dapat mengurangi risiko cedera punggung, dan dapat mengurangi rasa nyeri otot. Berikut adalah contoh dari stretching pada cervical syndrome. LBP adalah suatu sindrom nyeri yang terjadi pada regio punggung bagian bawah. LBP adalah suatu gejala dan bukan suatu diagnosis. Dengan demikian, maka LBP yang timbulnya sementara adalah sesuatu yang dianggap biasa. Namun bila LBP terjadi mendadak dan berat, maka akan membutuhkan, walaupun pada sebagian besar kasus akan sembuh dengan sendirinya. LBP yang membutuhkan lebih banyak perhatian karena harus hidup penderita dan bahkan juga pekerjaan. Nyeri low back pain. Satu, nyeri punggung lokal yaitu jenisnya sering ditemukan. Dua, nyeri ahli ke tulang punggung atau pelvis, nyeri ini sama arahnya posisi tulang belakang. Tiga, nyeri yang belakang dialihkan ke tungkok. Yang penjalaran nyerinya ke bokong, paha belakang, dan kaki. 4, nyeri aradika ini umumnya tajam menjalar dari tulang belakang ke kaki sesuai dengan penjalaran saraf, batuk, bersin, dan kontraksi otot abdomen. Dapat menyebabkan nyeri radikular. Nyeri ini timbul karena perangsangan terhadap radix, baik bersifat penekanan, sentuhan, peragangan, tarikan, atau jepitan. 5, nyeri akibat spasme otot. Next. Tanda gejala low back pain. LBP sederhana, adanya nyeri pada daerah sepanjang tulang belakang tanpa jalaran atau keterlibatan saraf di bawahnya. Nyeri saat bergerak terjadi setiap waktu dan dari aktivitas. Kedua, LBP dengan gangguan persyarafan, gejala nyeri yang menjalar ke lutut, tungkai, kaki, ataupun adanya rasa baal di daerah nyeri. Ketiga, LBP menurut kegawatannya ada riwayat trauma fisik seperti jatuh dari ketinggian ataupun kecelakaan kendaraan. Nyeri tanpa pergerakan yang konstan dan progresif. Ditemukan nyeri daerah perut atau dada. Next. Modalitas fisioterapi. 1, terapi latihan yaitu terapi dengan menggunakan beberapa teknik latihan yang ditujukan kepada pasien meningkatkan kapasitas fisik, kemampuan fungsional yang berguna untuk mengurangi kekakuan otot dan juga memperbaiki postur tubuh. Kedua, terapi dengan alat atau modalitas itu pertama, ultrasound diathermy atau USD berguna untuk relaksasi otot. Kedua, short wave diathermy atau SWD berguna untuk mengurangi spasme otot. 3, IR. 4, laser terapi. 5, transcutaneous electrical nerve stimulation yang berguna untuk mengurangi nyeri.
Oke, selanjutnya sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab, tempat dan waktunya dipersilakan. Aku mau Ada nanya yang duluan, ingin boleh? bertanya? Boleh, Kak? Sebelumnya, aku kenalin dulu ya. Kenalin, nama aku Cinta. Aku mahasiswi Fakultas Pariwisata di Universitas Pancasila semester 6. Jadi aku mau nanya, apakah fisioterapi ini berpengaruh yang sangat, dikata apa ya? Fisioterapi itu sangat berpengaruh terhadap penyakit low back pain ini. Jawab ya, Kak. Jadi low back pain ini kan sebenarnya bukan penyakit ya, bukan diagnosa juga. Cuman low back pain ini adalah suatu gangguan yang terjadi pada tulang belakang di bagian lumbal. Kalau ditanya seberapa efektif fisioterapi dari low back pain ini, sebenarnya fisioterapi sendiri kan itu lebih ke fungsi gerak ya, Kak, mempelajari fungsi geraknya. Nah, di kasus low back pain ini kita bisa yang namanya ngurangin rasa sakit, rasa nyeri dari low back pain itu dengan modalitas-modalitas fisioterapi kayak infrared, TENS, ataupun terapi latihan. Karena low back pain itu kan kayak ada penyempitan syaraf di bagian lumbal tulang belakang. Jadi kalau misalkan itu nggak dilakukan terapi latihan, makin lama makin menyempit dan akan makin parah gitu. Jadi fisioterapi sebenarnya memulihkan fungsi gerak. Berarti kan dia tadinya sakit dari yang terkena gangguan low back pain itu, dikasih modalitas fisioterapi, dia bisa kembali melakukan aktivitas-aktivitas fungsional di kehidupan sehari-harinya. Jadi kalau di rating dari 1 sampai 10, berapa pengaruhnya fisioterapi itu ada di angka 9, Kak. Karena emang sangat efektif kalau misalkan kita ngelakuin terapi latihan ataupun stretching yang diberiin sama fisioterapis itu. Ini tadi yang jawab siapa namanya? Denia, Kak. Oke. Ini fisioterapi kalau menurut kelompok kamu 9/10 lah kasarannya yang pengaruhnya dalam low back pain ini ya? Iya, betul. Oke deh, kalau dari aku pertanyaan itu aja. Mungkin dari teman-teman aku. Aku mau nanya. Ya, silakan, Kak. Perkenalkan aku Sasa Alvina Farani, mahasiswa dari Fakultas Pancasila, Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila. Aku ingin nanya, gimana sih cara mengatasi low back pain di kalangan anak muda? Izin menjawab, Kak. Untuk pertanyaannya kalau boleh diulang. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi low back pain di kalangan anak muda? Kalau di kalangan anak muda itu dia bisa dilakukan mobilitas, biasanya seperti terapeutik sama melakukan stretching servikal, Kak. Itu nanti stretching itu merupakan bentuk terapi yang dituju memanjangkan otot yang mengalami kemendekan atau menurunnya elastisitas fleksibel otot. Jadi untuk selain itu juga kita bisa ngasih infrared sama apa ya? Sebentar. Ya sih cuman itu Kak, melakukan terapi infrared sama mobilisasi dengan melakukan stretching servikal. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Mungkin ada yang mau nanya lagi? Aku mau nanya dong nih, mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Mewakilin teman-teman aku juga. Aku tapi boleh nggak sih nanya tentang pendapat kalian? Boleh, boleh. Mungkin kalau nggak berani untuk jawab pendapat masing-masing, bisa pendapat kelompok kali ya. Aku mau nanya sih pendapat kelompok kalian aja deh. Menurut kelompok kalian itu low back pain ini
termasuk berbahaya nggak sih? Apalagi untuk di kalangan umur kita gitu kan, kita masih muda nih kita semua. Nah, kira-kira berbahaya nggak sih? Kalau dari pendapat aku pribadi, dia akan parah kalau misalkan pas di awal ada gejala, dia nggak langsung melakukan stretching ataupun infrared gitu. Kan yang namanya gangguan kalau misalkan ditunda-tunda terus pengobatannya, semakin lama akan semakin parah. Walaupun low back pain ini sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya ya Kak. Tapi ada baiknya kalau segera melakukan latihan-latihan stretching untuk bagian lumbar, Kak. Jadi biar nggak nimbulin masalah baru di bagian lainnya atau di regio lainnya. Terima kasih. Oke, makasih ya. Mungkin dari aku dan teman-teman segitu dulu sih pertanyaannya. Oke deh, Kak. Baik. Kak, Baik, Kak. aku mau tanya sedikit. Sebelum kita kasih penyuluhan tentang cervical syndrome sama low back pain ini, kakak sama teman-temannya udah tahu belum kalau misalkan sakit di punggung dan sakit di pinggang itu namanya, kalau yang sakit di leher atau pundak itu namanya cervical syndrome, kalau misalkan yang sakit di punggung itu namanya low back pain. Sebelumnya kakak udah pernah dengar istilah itu belum, Kak? Belum, soalnya kita remaja jompo nyebutnya itu semua. Belum pernah dengar. Oke deh, Kak. Saran aku aja ya, Kak. Kan kita lagi sama-sama kuliah ya, Kak. Banyak tugas, banyak aktivitas. Jadi, kalau menurut aku, setiap pagi itu, kakak-kakak sekalian itu, aku sarankan untuk melakukan yang namanya stretching. Jadi, biar badan itu sebelum melakukan aktivitas tuh badan udah siap untuk menerima kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang berat. Jadi, di pagi hari kita melakukan stretching. Kak. Oh, berarti aku simpulin untuk stretching ini bagi kalangan remaja itu juga termasuk penting ya, walaupun kayak cuma bentar doang ya? Iya, betul, Kak. Oke, mari kita tutup acara penyuluhan fisioterapi pada cervical syndrome dan low back pain syndrome. Oke, terima kasih sudah berkesempatan untuk hadir di acara Zoom meeting ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kakak-kakak semua. Terima kasih. Terima kasih, Kak.